Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo dear, kenalin, aku Nada dari IPAI. Di sini aku mau sharing dikit nih sama kamu. Judulnya tentang kamu dan bukti cinta. Bukti cinta untuk apa dilansirkan? Ya, agar jelas hubungan antara kita. Cinta itu macam-macam sahabat. Ada cinta pada Allah, Rasul, orang tua, sahabat, doi, pokoknya yang ada di sekitar kita deh, termasuk cinta negara juga. Sebenarnya sih di sini aku pengen sharing dikit tentang bentuk-bentuk konkret yang ada pada cinta. Iya, antara aku, kamu dan dia. Pertama, terkait bukti cinta sang maha cinta. Pernah gak sih kamu kepo? Kenapa sih Allah nyiptain kita? Dan kenapa sih kita ada di sini? Terus siapa sih kita sebenarnya? Adanya kita di sini bukan tanpa alasan, pasti atas dasar cintanya. Manusia, yaps, punya banyak banget potensi, baik itu potensi positif ataupun potensi negatif. Manusia juga merupakan makhluk Allah yang paling sempurna yang Allah ciptain. Kalau dalam Al-Quran, manusia itu disebut al-bashar atau makhluk biologis, Bani Adam atau keturunan Adam, Anas atau makhluk sosial, al-insan itu makhluk yang bisa mengharmonisasikan antara rohani dan jasmani. Terus al-ins ini maknanya negatif karena penyelewengannya terhadap tujuan penciptaan. Oke, jadi apa bentuk konkretnya? Apa yang Allah siapin sebagai tanda cintanya? Bentuk konkret pertama adalah khalifah, berarti potensi atau kekuasaan. Nah, tugas ini Allah embankan bersamaan dengan diberikannya petunjuk, potensi, ilmu pengetahuan, sarana untuk memahami seluruhnya, sehingga status yang besar ini dapat menunjukkan kita kepada petunjuk Allah. Masya Allah, baik banget ya Allah. Jadi ingat ayat Allah, Quran surat Al-Alaq ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah atau alaq. Nah, kalau dalam tafsir Al-Marawi, manusia itu diciptakan dari segumpal darah dan sebagai makhluk yang mulia. Kemudian selanjutnya diberi potensi atau al-qudrah oleh Allah sehingga dia menjadi makhluk yang sempurna, bisa menguasai bumi dan isinya. Abdillah itu adalah seorang hamba mengabdi ibadah, baik itu ibadah secara khusus yang ada dalam Quran atau ibadah umum, yaitu aktivitas kita sehari-hari, terus tunduk dan patuh. Jadi ingat ayat Allah lagi, Quran surat Az-Zariyat ayat 56, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, ada 4 poin yang bisa kita petik dari tafsirnya Said Qutb. Pertama, beribadah. Kedua, menyembah dan tunduk kepada Allah. 3, mengabdi. 4, menjalankan ibadah dan sebagai khalifah di bumi. Kedua hal tersebut adalah bukti cintanya kepada kita sebagai manusia. Ketika tugas darinya dapat kita selesaikan, maka akan terwujud tujuan adanya kita. Lalu, mana bukti cintamu? Melihat kondisi Indonesia dari data Badan Pusat Statistik, 87,17% jumlah muslim di Indonesia, 9,22% jumlah penduduk miskin di Indonesia, dan Indonesia mendapat peringkat ke-7 indeks pendidikan
se-ASEAN dari data Education Index Human Development Reports. Islam adalah agama solusi yang dijadikan kiblat untuk seluruh agama dalam mencari ilmu. Banyak banget ilmu pengetahuan yang berasal dari Al-Quran dan banyak banget ilmuwan yang membedah Al-Quran untuk mencari ilmu. Nah, pertama, Indonesia merupakan mayoritas Muslim. Yap, negara maju juga, ya meskipun kata Donald Trump, tapi rasanya nggak sesuai banget dengan kondisi yang kita rasain sekarang. Lalu, apa yang salah? Tentu yang salah bukan Islamnya. Lalu yang salah adalah pertama Muslimnya itu sendiri dan pendidikan yang ada di Indonesia. Banyak Muslim tapi tidak menerapkan Islam dalam hidupnya. Lalu pendikotomian antara hal yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Tahu solusinya apa? Pendidikan Islam. Why? 1. Abdillah dan Khalifah adalah satu kesatuan. Integrasi qobliyah dan akliyah, pintar dan bermoral, yang menjadikan manusia sebagai makhluk atau insan kamil. Nah, 3. Proses mengubah dan mendorong agar sesuai dengan manusia dalam tujuan Islam. 4. Sistem yang mengarah kehidupan pada cita Islam. 5. Terintegrasinya semua potensi secara seimbang. Juga pengembangan potensi maksimal. Andaikan pendidikan di Indonesia sesuai dengan cita Islam, andaikan pendidikan di Indonesia mengikuti tujuan dan setiap langkah yang telah diatur Islam, mungkin insan kamil ini bukan hal yang mustahil. Masih yakin kalau pendidikan di Indonesia relate sama pendidikan Islam? Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Lantas, sudahkah kita buktikan cinta kita pada Sang Maha Cinta? Sudahkah kita buktikan cinta kita pada Rasul dengan mengikuti tuntunannya? Sudahkah kita mencintai orang tua dengan menjaga dan berbakti? Sudahkah kita mencintai sahabat dengan menuntun pada jalannya? Sudahkah kita mencintai negara dengan mengoptimalkan seluruh potensi? Ataukah selama ini kita hanya berdusta? Karena belum ada yang kita perbuat, belum ada yang tertanam di hati kita. Kawan, ini momentum kita. Kita hanya butuh memperbaiki diri untuk membuktikan cinta kita. Kita hanya butuh menerapkan Islam dalam diri untuk menolong dunia. Dunia, kawan. Jadi, tunggu apa lagi? Mereka telah menunggumu. Berlarilah, terbanglah ke pakan sayapmu. Jangan pernah ragu. Ingat, Allah bersamamu. Wahai diri, semoga hari ini jadi ajang perbaikan ya. Jadikan ajang pendekat padanya. Sudah waktunya kamu memperbaiki yang ada, dan mulailah dari kamu. Yaps, dirimu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.